Stasiun Tugu Yogyakarta kembali dipadati ribuan penumpang jelang libur Natal dan Tahun Baru 2023. PT KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat ada lebih dari 15.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Tugu pada Kamis kemarin. Sedangkan jumlah tiket yang terjual pada masa libur Natal dan Tahun Baru tercatat mencapai 72% dari total jumlah tiket yang telah disiapkan oleh PT KAI. Puncak dari kedatangan penumpang di stasiun ini terjadi pada tanggal 22 Desember lalu, sedangkan puncak keberangkatan penumpang dari stasiun Tugu terjadi pada tanggal 25 Desember. Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menyiapkan total 330.154 tempat duduk dan jumlah ini pun meliputi 17 KA reguler dan menambah 11 KA tambahan. Stasiun Gambir masih ramai didatangi para calon penumpang. Stasiun Gambir memberangkatkan sekitar 13.000 orang dengan kereta tujuan kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Yogyakarta. Mayoritas penumpang mengaku ingin menghabiskan waktu liburan Tahun Baru bersama keluarga di kampung halaman. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di libur Tahun Baru, hingga tanggal 30 Desember, pihak Stasiun Gambir mengoperasikan 35 perjalanan kereta api dengan jurusan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Pemirsa, bagaimana kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan Stasiun Tugu Yogyakarta? Kami sudah terhubung dengan rekan kami Ahir Nasution dan Andri Prasetyo. Namun kita akan sapa Ahir Nasution terlebih dahulu yang berada di Stasiun Senen, Jakarta. Bagaimana kondisi saat ini di sana, Ahir? Ya, Sinta dan juga pemirsa, jelang Tahun Baru 2023, Stasiun Pasar Senen ini masih dipadati oleh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan ke sejumlah daerah, baik itu di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dapat kita lihat dari catatan pembelian tiket yang disampaikan pihak Kereta Api Indonesia pada Kamis kemarin, setidaknya masih ada sekitar 32.000 masyarakat atau penumpang yang melakukan perjalanan dari Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir. Ini memang masih bisa dikatakan tinggi jika dibandingkan pada hari-hari biasanya yang rata-rata keberangkatan dari Daop 1 menuju sejumlah daerah di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur sekitar 20.000 penumpang per harinya. Jika memang kita lihat dalam sepanjang angkutan Natal dan Tahun Baru selama 18 hari yang dibuat oleh pihak Kereta Api Indonesia Daop 1, puncak tertinggi keberangkatan di Daop 1 menuju sejumlah daerah ini terjadi pada tanggal 23 dan juga 24 Desember lalu, di mana rataan keberangkatan berjumlah 36.000 pada 23 Desember dan sekitar 38.000 penumpang yang berangkat pada tanggal 24 Desember 2022. Perkiraannya memang sampai dengan jelang Tahun Baru yang kira-kira akan 2 hari lagi, keberangkatan penumpang masih berkisar di antara 30.000 penumpang per hari dari 2 stasiun, baik itu dari Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir yang merupakan wilayah Daop 1 Jakarta. Di mana kalau kita lihat di Stasiun Pasar Senen ini sebentar lagi kereta pertama akan melakukan ataupun berangkat dari Stasiun Pasar Senen itu, yaitu kereta Fajar Utama Solo yang akan berangkat menuju Stasiun Solo Balapan. Dan terlihat memang dari profil penumpang yang akan berangkat ini merupakan ataupun mereka yang memanfaatkan libur Natal dan juga Tahun Baru untuk pulang ke kampung halaman, khususnya di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Terlihat memang dari bawaan yang dibawa oleh calon penumpang membawa barang bawaan yang cukup besar, juga beberapa koper, dan juga berangkat bersama dengan keluarga. Dari pihak Kereta Api Indonesia, Sinta dan juga pemirsa, dari KAI sendiri dalam angkutan Natal Tahun Baru selama 18 hari yang ditetapkan oleh pihak Kereta Api, sampai dengan saat ini kami catat sudah terjual sekitar 390.000 tiket
dari sekitar 700.000 tiket yang disediakan oleh pihak Kereta Api Indonesia, itu artinya sekitar 60% tiket ini sudah dipesan calon penumpang untuk masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Tentu ini masih berpeluang untuk kemudian bertambah tingkat pemesanannya karena untuk Natal dan Tahun Baru ini masih berlangsung sampai dengan 8 Januari 2022. Dalam periode Natal dan Tahun Baru untuk melayani penumpang, pihak Kereta Api Indonesia juga memberikan ataupun meningkatkan sejumlah pelayanan di mana ruang tunggu kami lihat ini diperbanyak. Kemudian kami pantau juga di stasiun Pasar Senen ini juga disediakan tempat bermain untuk anak-anak. Ini dapat dimanfaatkan oleh calon penumpang untuk kemudian anak-anak ini kemungkinan dalam menunggu untuk jadwal keberangkatan untuk menghindari kebosanan anak-anak yang menunggu jadwal keberangkatan kereta. Kemudian juga di stasiun Pasar Senen untuk dalam angkutan Natal Tahun Baru, pihak Kereta Api Indonesia Daup 1 khususnya menyediakan porter gratis yang bisa dimanfaatkan oleh calon penumpang. Porter gratis ini akan membantu penumpang dengan profil tertentu, misalnya seperti ibu hamil, lansia, kemudian anak-anak, yang mana ditandai dengan memakai rompi orange dan dapat dimanfaatkan oleh para calon penumpang. Sementara untuk porter yang biasanya juga masih ada dan bisa dimanfaatkan oleh para calon penumpang. Selain itu juga di stasiun Kereta Api Pasar Senen ini juga kami lihat ada pagelaran musik yang digunakan untuk menghibur para calon penumpang. Tentu sejumlah peningkatan pelayanan ini diharapkan dapat memuaskan para pelanggan yang akan melaksanakan mudik Natal dan juga Tahun Baru 2022 menjelang 2023 ini. Kemudian untuk syarat perjalanan memang sudah diinformasikan oleh pihak Kereta Api Indonesia Daup 1 khususnya untuk syarat perjalanan melakukan perjalanan menggunakan kereta api ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Misalnya untuk usia 6 sampai 18 tahun ini diharuskan vaksin kedua, kemudian 18 tahun ke atas ini diwajibkan vaksin booster, namun jika berhalangan ataupun ada risiko kesehatan tidak bisa vaksin, maka harus melampirkan surat keterangan dari dokter. Dan memang kalau kami lihat dalam angkutan atau menjelang Natal dan Tahun Baru yang dicanangkan oleh pihak Kereta Api Indonesia, pihak Kereta Api mengatakan bahwa peningkatan memang terjadi jika dibandingkan pada tahun lalu, karena memang tahun ini perjalanan baik dari pihak pemerintah sudah dilonggarkan sehingga masyarakat yang akan mudik begitu ataupun berlibur memanfaatkan Natal Tahun Baru ini bisa dengan leluasa berlibur dan juga memanfaatkan moda transportasi kereta api. Demikian, Sinta, kembali ke Anda. Baik, dari Stasiun Senen Jakarta kita akan menyapa Andri Prasetyo yang berada di Stasiun Tugu Yogyakarta. Jika di Jakarta terdapat sejumlah peningkatan pelayanan, bagaimana kondisi saat ini di Stasiun Tugu Yogyakarta, Andri? Ya, Sinta dan juga pemirsa, tidak jauh berbeda dengan di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Di tempat saya mengabarkan ini di Stasiun Tugu Yogyakarta memang arus kepadatan penumpang kereta api yang akan merayakan atau melakukan libur Natal dan Tahun Baru ini juga masih terasa. Memang data dari PT KAI Daup 6 Yogyakarta mencatat pada hari kemarin ini ada sekitar ataupun hampir 18.000 penumpang yang tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta ini. Kemudian ada lebih dari 15.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Tugu Yogyakarta ini. Seperti di belakang saya ini para penumpang pagi ini pun juga sudah mulai memasuki kereta untuk segera naik kereta tambahan yang sudah dipersiapkan oleh PT KAI menuju ke Stasiun Gambir Jakarta. Memang arus ataupun penumpang di Stasiun Tugu Yogyakarta ini sudah mengalami peningkatan sejak sebelum Hari Raya Natal kemarin. Dan puncaknya sendiri terjadi pada tanggal 24 Desember lalu, di mana ada sekitar 24.000 penumpang yang tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta ini sendiri. Dan untuk prediksi pada libur Nataru ini sendiri akan terjadi puncak kepadatan penumpang yang datang di Stasiun Tugu ini pada hari Sabtu esok ini, di mana ada sekitar puluhan ribu penumpang yang diperkirakan akan datang di Stasiun Tugu Yogyakarta ini untuk menikmati libur Tahun Baru di Yogyakarta.
memang penumpang sendiri masih didominasi dari kota-kota besar di Indonesia, mulai dari Jakarta, kemudian Bandung, Cirebon, dan juga Surabaya. Pada libur Nataru kali ini, PT KAI Daob 6 menyiapkan sekitar 28 kereta api, di mana 11 diantaranya ataupun 17 diantaranya merupakan kereta api reguler dan 11 adalah kereta api tambahan. Ini memang dipersiapkan untuk menampung banyaknya penumpang yang akan menikmati libur Nataru dari stasiun Tugu Yogyakarta sendiri. Dan pada libur Nataru kali ini, PT KAI Daob 6 juga menyiapkan sekitar 330.000 kursi ataupun tempat duduk yang bisa dipergunakan oleh masyarakat saat bepergian menggunakan moda transportasi kereta api. Demikian informasi terbaru dari stasiun Tugu Yogyakarta. Kita kembali ke Jakarta, Cinta. Baik, Akhir Nasution tadi melaporkan langsung dari Stasiun Senen Jakarta dan juga tadi ada rekan Andri Prasetyo melaporkan langsung dari Stasiun Tugu Yogyakarta.